masa Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Super Semar. Super Semar menciptakan kondisi yang disebut dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarahkan pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Vina lagi ngapain? Kakek, Vina lagi kerjain tugas sejarah tentang masa Orde Baru. Ceritain dong gimana di zaman masa Orde Baru itu. Zaman masa Orde Baru, kakek masih kecil, jadi gini ceritanya. Hai Vina, Akira. Kita jadikan mau ngerjain tugas sejarah bareng? Iya, jadi. Vina! Kita ikut juga dong ngerjain tugasnya. Boleh? Ayo masuk. Ayo oke, ceritain lagi. Lalu, Kakek kalau Soekarno terpilih menjadi presiden tahun berapa? Soekarno dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pukul 10 pagi, suasana tegang. Presiden Soekarno duduk di kursi utama, dikelilingi para menteri. Di luar istana, demonstrasi mahasiswa dan tentara semakin memanas. Saudara-saudara, negara ini dalam keadaan genting. Saya telah membentuk kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Tapi lihatlah keadaan di luar sana. Rakyat menuntut perubahan, ABRI menuntut perbaikan. Kita tidak bisa tinggal diam. Betul, Mohan. Tetapi kita harus mencari solusi yang menenangkan semua pihak. Situasi semakin tidak terkendali. Bung Karno, saya diutus untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan ABRI. Negara membutuhkan tindakan tegas untuk menyelamatkan bangsa. Kabinet saat ini tidak lagi dipercaya rakyat. Demi stabilitas kita perlu langkah baru. Kau ingin apa, Tok? Apa kau ingin aku lengser? Tidak, Bung. Tapi kita butuh kepemimpinan yang lebih kuat. Dengan izin Bung Karno, biarkan saya mengambil langkah yang diperlukan. Bung, mungkin sudah saatnya membubarkan kabinet ini dan mencari jalan baru. Baik, kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi saya bubarkan. Saya akan bentuk kabinet baru, kabinet Ampera demi kepentingan bangsa. Menyikapi keadaan yang memanas, Presiden Soekarno merasa dirinya tidak mendapat dukungan politik lagi. Untuk itu, tepat pada pukul 19.30, tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Letjen Soeharto. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan ini saya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Letnan Jenderal Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967. Terima kasih Bung Karno, saya akan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Besok kita turun ke jalan, kita tunjukkan bahwa mahasiswa tidak bisa dibungkam. Lihat ini, pemerintah lebih peduli dengan investor asing daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Kebutuhan pokok semakin naik, tapi pemerintah malah sibuk sekongkol. Kita pernah demo sebelumnya, tapi apa hasilnya? Pemerintah tetap keras kepala. Bukan soal hasil instan, kita butuh perubahan dan perubahan butuh suara. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kami tidak anti pembangunan. Pembangunan untuk siapa? Rakyat kecil. Tidak.
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Apakah kami akan diam saja? Tidak! Prince mereka mulai mendekat. Mereka gak bakal membiarkan kita terus begini. Kita damai, tidak ada kekerasan. Bubar, bubar. Pengunduran diri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Setelah dengan seksama memperhatikan perkembangan situasi nasional, terutama aspirasi rakyat yang menghendaki reformasi, maka saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak hari ini, Kamis 21 Mei 1998.